Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Bagaimana kabarnya hari ini? Insyaallah sehat semua ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran IPA pada pertemuan kedua. Sebelumnya kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wa la tu'assir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Baik, sebelum Ustazah masuk ke materi selanjutnya tentang perkembangbiakan vegetatif tumbuhan, Ustazah ingin menyampaikan jawaban untuk tes konsentrasi pekan lalu, yaitu tentang hewan yang ada di gambar gajah. Ini kalian dapatnya berapa? 10? 20? 20? 10? 12? 14? Nah, ini adanya 16 ya. Seperti yang bisa dilihat di sini, di bagian-bagian tubuh gajah ini ada hewan-hewan lain. Nah, di antaranya ini ada udang, kemudian tikus, kucing, anjing, dan lain-lain. Baik, untuk hari ini ada lagi nih tesnya, namanya tes kecepatan dan ketelitian. Silakan sebutkan warna tulisan berikut ini, akan sudah cepat ya. Warnanya. Yang kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7. Selesai. Yang ini warnanya biru, kuning, merah, hijau, coklat, hitam, dan ungu. Gimana tadi? Sudah benar semua? Jangan kalah sama anak TK. Anak TK bener semua, karena dia nggak bisa baca ya, anak TK. Jadi yang dilihat adalah warnanya, tidak usah dibaca tulisannya, karena tes sebutkan warna tulisan. Oke, itu saja dari saja. Kita lanjut ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Generatif berarti istilah lain dari generatif itu proses perkembangbiakan dengan cara kawin ya. Atau istilah untuk tumbuhan adalah penyerbukan. Penyerbukan proses jatuhnya serbuk sari, dan serbuk sari diputik nanti akan terbentuk bakal biji. Nah, biji tanamannya bisa ditanam kembali jadi individu baru. Nah, ada lagi tumbuhan selain dengan cara tersebut, tumbuhan-tumbuhan yang lain karena banyak sekali ya. Berkembang biaknya macam ada namanya vegetatif, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif atau tidak tak kawin ya, tanpa penyerbukan. Ini tidak menggunakan bunga. Nah, vegetatif sendiri itu ada dua macam, vegetatif alami dan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami itu tidak perlu dibantu manusia, dia bisa berkembang biak sendiri. Sedangkan vegetatif buatan pada itu perlu bantuan manusia. Kita mulai yang pertama, vegetatif alami. Nah, pada vegetatif alami yang pertama ya, contohnya pada tumbuhan paku-pakuan, lumut, suplir. Ini berkembang biaknya dengan cara spora. Contohnya yang bisa kita lihat ini, sporanya terletak di bagian belakang daun, atau kalau pada tumbuhan paku-pakuan yang bernama suplir, ini di bagian tepi daun. Kemudian yang kedua ada tunas dan tunas adventif. Ini sedikit berbeda ya. Kalau tunas contohnya pada tumbuhan bambu dan pisang, dia muncul dari dasar batang. Dia nanti munculnya di bagian samping-sampingnya. Pada pisang itu pada bonggolnya, seperti ada bagian menggembung di dasar batang di bawah tanah. Kemudian pada tunas adventif itu munculnya selain dari bonggol atau pangkal batang yang ada di dalam tanah. Nah, ini contohnya cemara dan sukun. Cemara dan sukun, tunas adventifnya berasal dari akar yang berada dekat dengan permukaan. Kemudian ada juga tunas daun pada cocor bebek. Ini yang mudah kita amati, yang banyak ditemukan di sekitar kita. Tunasnya berasal dari pinggir atau tepi daun. Nah, ini ketika dia jatuh ke tanah, dia akan berkembang biak menjadi individu baru. Kemudian ada umbi. Umbi itu bagian yang berada di dalam tanah
dan menggembung berisi cadangan makanan. Nah, ada umbi lapis. Umbi lapis ini berkembang biaknya tumbuhan yang berasal dari bagian yang menggembung di dalam tanah. Nanti akan terbentuk bawang yang baru, contohnya bawang dari lapisan-lapisannya itu ya. Kemudian ada bunga lili, tulip. Kemudian untuk umbi batang adalah bagian batang yang menggembung yang berada di dalam tanah. Nah, munculnya individu baru berasal dari lekukan-lekukan ini namanya mata tunasnya, calon batang dan daunnya. Ini juga ubi rambat, ubi jalar. Kemudian contoh untuk umbi akar. Nah, umbi akar ini contohnya wortel dan lobak. Wortel dan lobak sebenarnya jika akarnya sendiri tanpa menyisakan pangkal dari batang itu sebenarnya tidak bisa. Jadi kalau ingin menanam wortel dengan menggunakan umbi akar, maka menyertakan atau menyisakan sedikit pangkal batang yang dekat dengan akar. Kemudian ada geragi atau stolon. Geragi atau stolon ini adalah perkembangbiakan yang berasal dari batang ya, batang yang menjalar di permukaan tanah. Kemudian dia akan membentuk individu baru. Contohnya rumput teki, stroberi, pegagan, semanggi. Jadi tumbuhan-tumbuhan ini batangnya menjalar ke samping-samping, nanti muncul tumbuhan baru. Kemudian, nah ini ada akar tinggal. Akar tinggal, rizoma, rimpang itu sama ya. Itu istilah-istilah lainnya. Contoh ini tumbuhan yang bagian batangnya berada di dalam tanah, kemudian dia membesar juga, tetapi agak berbeda dengan umbi batang. Kalau pada akar tinggal dia terlihat seperti sisik-sisik di bagian batangnya karena itu berasal dari pelepah-pelepah daun yang sudah tua. Nah, contoh untuk akar tinggal ini ada rempah-rempah yang 4 sekawan ya. Jahe, lengkuas, kencur, kunyit. Contohnya temulawak juga. Kemudian sekarang kita ke vegetatif buatan. Berarti perkembangbiakan tumbuhannya perlu dibantu oleh manusia. Yang pertama ada mencangkok. Mencangkok ini dapat dilakukan pada tumbuhan buah-buahan yang sudah pernah berbuah. Jadi ketika kita ingin mencangkok tumbuhan buah-buahan, pastikan dulu dia sudah berbuah. Nah, caranya kita kupas bagian cabang ya, cabang aja, bukan batang utamanya tapi cabang, cukup cabangnya saja. Kemudian dikupas keliling seperti pada gambar itu, bisa kemudian didiamkan sehari atau 2 hari hingga cairannya, sisa-sisa getahnya menghilang. Kemudian kita berikan tanah yang subur seperti tanah humus, lalu dibungkus dengan sabut kelapa atau plastik yang sudah diberi bolongan-bolongan, kemudian diikat. Jangan lupa diberi air, disiram air sesekali jika tidak ada hujan. Nah, setelah beberapa minggu nanti akan ada akarnya. Setelah muncul akar bisa kita potong bagian pangkalnya, lalu ditanam di pot atau di media yang sudah disiapkan. Kemudian ada stek nih. Stek itu mudah ya, kalau Ustazah bilang simpelnya dipotong-potong kemudian tancapkan ke tanah. Jadi bagian tumbuh-tumbuhannya kita potong kemudian tancapin ke tanah. Contohnya nih ada mawar bisa untuk stek batang. Mawar, kemudian batang singkong bisa kita potong-potong kemudian tancapkan sebagian di dalam tanah, nanti akan muncul akan ada individu barunya ya, singkong-singkong yang baru atau ubi kayu yang baru. Nah, pilihlah batang yang cukup tua dan pastikan ada mata tunasnya untuk muncul daun atau cabang. Kemudian ada stek pucuk. Stek pucuk ini bisa pada tumbuhan pucuk merah, ini ada di halaman sekolah kita ya. Kemudian bisa juga pada teh. Pucuk itu bagian batang yang muda, yang bagian atas. Seperti ini. Kemudian ada stek daun. Stek daun ini pada tumbuhan, ini bunga ya,